Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari kelas Matematika 4A. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala awqata ramadhana ala ghairi minal ujman wa anzala fihi al-Qur'ana hudaw wa bayyinatin minal huda wal furqan ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasulah alladina kana yakhudsu ramadana bima lam yakhussu bihi ghairah. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladina atharu ridallahu ala syahawati nufusihim fakharaju minad dunya ma'jurin wa ala sa'yihim mashkurin wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin. Faya ibadallah ausini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Patut kita syukuri bahwa kita masih berjumpa dengan bulan yang paling agung dan berlipat-lipat keutamaannya, keutamaan di dalamnya. Betapa banyak orang-orang yang tahun lalu bersuka cita merayakan Lebaran, tapi sekarang sudah terbujur di liang kubur. Kita pun tidak pernah tahu kapan kita semua bakal menyusul mereka setelah Ramadan tahun ini ataukah di dalam Ramadan ini. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan ikhtiar ibadah kita dalam setiap hari, setiap jam, setiap detik pada bulan suci ini. Hadirin rahimakumullah, dalam setiap literatur keagamaan kita hampir selalu dijumpai bahwa definisi puasa adalah al-imsak, yang berarti menahan. Dalam ilmu fikih, al-imsak dimaknai sebagai menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Di dunia tasawuf, al-imsak memiliki arti lebih dalam lagi, yakni menahan diri setiap hal yang membuat seorang hamba lalai dari Allah. Adapun pengertian puasa di lain sisi, ada puasa adalah menentukan penjernihan jiwa, penyucian batin dan taqarrub kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kata kunci dalam puasa adalah menahan atau mengendalikan. Puasa adalah madrasah bagi tiap individu untuk tidak hanya menahan diri dari makanan dan minuman, tapi juga mengendalikan diri dari segenap perilaku yang mubazir, keinginan-keinginan yang tidak penting, serta alak-alak
tercela semacam tamak, angkuh, pamer, bohong, bangga diri, berfoya-foya, atau meremehkan orang lain. Ibadah puasa Ramadan merupakan wahana pendidikan rohani agar kita piawai menahan diri dari godaan dan kuasa nafsu jasmaniah dalam berbagai bentuknya. Dengan begitu, para mukmin yang berpuasa diharapkan dapat meraih derajat lebih tinggi sebagai orang yang bertakwa, muttaqin. Pertanyaannya adalah, kualitas kita dalam ikhtiar menahan al-imsak itu. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kenyataan yang sering kita jumpai hadirnya bulan puasa Ramadan selalu berbanding lurus dengan tingkat konsumsi di berbagai sektor. Di bulan Ramadan, persediaan makanan cenderung bertambah ketimbang hari biasanya. Barang-barang dagangan pun kian laris dan pusat-pusat perbelanjaan kita ramai diserbu orang. Tiba-tiba saja harga kebutuhan pokok di pasar ikut naik. Kondisi ini bahkan sudah berlangsung sejak sebulan memasuki bulan Ramadan. Selain sektor makanan dan minuman, peningkatan konsumsi juga terjadi pada kebutuhan. Sandang seperti baju koko, busana muslimah, sarung, mukena, peci, dan seterusnya. Tradisi lebaran yang seolah mewajibkan warga Indonesia untuk tampil serba baru membuat kebutuhan belanja mereka berlipat ganda. Belum lagi mudik yang mensyaratkan pada pelakunya untuk memiliki kekayaan lebih baik untuk kebutuhan transportasi maupun saat di kampung halaman. Tak ada masalah apabila yang diikhtiarkan memang benar-benar merupakan kebutuhan. Yang sangat tidak dianjurkan adalah saat kita serius membelanjakan sesuatu yang sebatas keinginan. Disinilah kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pengeluaran yang hanya didasarkan pada nafsu, gengsi, atau pamer tak layak disebut kebutuhan. Nah, puasa menjadi sarana penerapan seorang hamba agar istiqomah bertahan al-imsak di jalur kesederhanaan sebagaimana diteladani Rasulullah. Puasa melatih manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bukan semata keinginan-keinginan. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 31, kita juga diingatkan bahwa ya bani Adam khuduriyanakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pesan jangan berlebih-lebihan pada ayat ini menjadi standar atau syarat setelah Allah mempersilahkan anak cucu Adam untuk berbusana dan memenuhi kebutuhan makan dan minumannya. Demikian, semoga Ramadan kali ini kita sanggup lebih dari sebatas puasa jasmani, tapi juga puasa rohani dalam pengertian sungguh-sungguh mengendalikan musuh terbesar manusia, yakni nafsu, untuk memperoleh kebahagiaan hakikat kelak bersama Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi'ati wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawlihi hada fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Khutbah kedua. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kisira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amara wangtahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada fihi binafsihi wa nabi malaikati bikudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu anhul fil rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abakiyati wa sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardo anna ma'ahum bi rahmatihi ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma a'izzati islama wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wangsur ibadakal muwahhidiya wa wangsur man nasarad dina wa khdul man khodal muslimina wa dammir a'na ad-dini wa li kalimatika illa yaumaddin. Allahumma dfa annal bala'a wal waba'a waz zalajila wa mihana wa su'al fintahi wal mihana ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khussah wasairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bi adli wal ihsani bi ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idkum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum waladzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.